Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Eva Widya Official. Di video kali ini kita akan bahas tentang materi seni budaya kelas 8. Materi ini adalah materi awal di kelas 8 semester 1 ya teman-teman. Materinya yaitu adalah menggambar model. Di materi menggambar model ini kita akan bahas beberapa kompetensi dasar, yaitu konsep dan prosedur menggambar model alam benda, bahan dan alat menggambar model alam benda, serta teknik menggambar model alam benda. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe video ini, serta aktifkan loncengnya supaya dapat belajar bersama lagi di materi selanjutnya. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dan prosedur menggambar model. Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering digunakan oleh seorang perupa. Pada menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek, baik benda mati maupun benda hidup, dapat dijadikan sebagai model. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian menggambar model adalah kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Menggambar model atau alam benda menuntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Model gambar sebaiknya diletakkan sesuai dengan jarak pengamatan mata kita. Model diletakkan tidak terlalu jauh dari pandangan agar kita bisa mengambil detail dari setiap objek yang digambar. Kemudian, menggambar model juga memiliki prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip dalam menggambar model adalah yang pertama, komposisi. Komposisi merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Komposisi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, komposisi simetris. Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanannya dan memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Yang kedua, komposisi asimetris. Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Yang ketiga, komposisi sentral. Pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda. Prinsip menggambar model yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan keharmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Prinsip menggambar model yang ketiga yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang penggambar. Prinsip yang keempat, kesatuan. Kesatuan merupakan keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Selain prinsip, menggambar model juga harus memperhatikan unsur-unsurnya. Unsur-unsur dalam menggambar model antara lain garis, gelap terang, bentuk, bidang, dan tekstur.
Pemahaman kita terhadap unsur-unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, alat dan bahan menggambar model. Beberapa alat dan bahan yang dapat digunakan dalam menggambar model dapat dijumpai dalam berbagai ukuran dan jenis, seperti 1. Pensil. Pilihlah yang berukuran 2H sampai H, HB, dan B sampai 2B. Gunakan perawat pensil untuk memperuncing ujung pensil. Kita juga bisa menggunakan sepotong kecil kertas amplas untuk mempermudah mengatur keruncingan pensil sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, penghapus. Pilihlah penghapus yang lunak dan lentur untuk membersihkan garis-garis pensil tanpa merusak kertas. Yang ketiga, kertas gambar. Gunakan kertas gambar sesuai dengan kebutuhan, jangan terlalu tipis dan usahakan yang memiliki tekstur. Beberapa jenis kertas dapat digunakan untuk menggambar model seperti kertas ukuran standar A3, A4, atau kertas kuarto. Untuk latihan bisa juga memakai kertas buram. Yang keempat, pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengasir atau memblok warna. Tekanan pada penggunaan pensil sangat mempengaruhi ketajaman warna. Yang kelima, krayon. Bahan krayon terdiri dari dua macam, yaitu bahan berbasis kapur dan minyak atau lilin. Alat menggambar model yang keenam adalah cat air. Bentuk cat air terdiri atas bentuk tab dan batangan. Pada bentuk tab menggunakan palet, sedangkan cat air dalam bentuk batangan dapat langsung digunakan di kemasannya. Kompetensi dasar yang terakhir adalah teknik menggambar model. Langkah-langkah dalam menggambar model. 1. Persiapkan objek model yang akan digambar. Atur komposisi pencahayaan, sudut pandang, dan sebagainya. Yang kedua, buat sketsa kasar. Dapat dimulai dari bentuk dan bidang dasar seperti lingkaran, bola, kerucut, dan sebagainya yang menyerupai model, lalu disesuaikan sedikit demi sedikit dengan bentuk asli modelnya. Gunakan pensil keras 2H dan goreskan tipis-tipis. Yang ketiga, berikan kesan gelap terang pada sketsa kasar yang dirasa telah cukup akurat bentuknya. Cukup perhatikan bagian gelap atau bayangannya saja, karena kita menggambar di atas kertas putih. Secara perlahan, mulai dari bagian paling gelap, lalu aturlah tingkat kepekatan arsiran sehingga membentuk gradasi yang sesuai. Yang keempat, mulai buat detail dari setiap objek. Biasanya yang harus diperhatikan adalah bagaimana tekstur objek tersebut. Yang kelima, bubuhkan warna secara perlahan dan tipis-tipis. Mengikuti sketsa dan gelap terang yang telah kita buat, kita bubuhkan warna menggunakan pensil warna atau krayon. Yang terakhir, perhatikan keseimbangan, proporsi, dan kesatuan dari gambar. Jika dirasa ada yang kurang mengena, perbaikilah detail objek tersebut dan memperhatikan keseluruhan gambar. Nah, bagaimana teman-teman pelajaran kali ini? Apakah mudah dimengerti atau sebaliknya? Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk di-like ya, dan juga di-subscribe video ini, dan juga di-share ke teman-teman semuanya supaya kita dapat belajar pelajaran pengetahuan lainnya juga. Dan juga bila teman-teman ada materi yang menurut teman-teman sulit, mari request di kolom komentar supaya kita bahas bersama-sama.